Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid comeback atas PSG dan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Sementara Karim Benzema menjadi top skor ketiga El Real sepanjang masa. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Marcus Rashford nggak bisa hengkang dari MU karena masih terikat kontrak. Nah, ngomong-ngomong soal MU, mereka diminta memikir ulang untuk mendatangkan Erik ten Hag. Premier League resmi menghentikan siaran Liga Inggris mereka di Rusia yang dipegang oleh Rambler. Sebelumnya Premier League memang sudah meninjau untuk memutus kontrak sejak konflik. Mereka mengambil keputusan dengan memutus kerjasama senilai 6 juta pound sterling. Selain itu, Premier League juga dikabarkan akan menyumbangkan 1 juta pound sterling. Sumbangan tersebut ditujukan kepada Komite Darurat Bencana untuk dibagikan kepada korban perang. Marcus Rashford dikabarkan akan hengkang dari Manchester United pada musim depan. Alasannya karena winger asal Inggris ini jarang mendapat menit bermain di skuad The Red Devil. Kabar hengkangnya Rashford ini sudah disampaikan oleh Paul Merson beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi Merson menilai kalau Rashford nggak bisa cabut dari Old Trafford. Alasannya karena Rashford masih terikat kontrak sampai tahun 2023. Selain itu, Rashford juga dinilai sebagai salah satu pemain terbaik di skuad The Red Devil. Erik ten Hag kerap dirumorkan akan menjadi pelatih baru MU dan menggantikan Ralf Rangnick. Hal ini mendapat sorotan dari mantan pemain Setan Merah yakni Louis Saha. Saha menilai kalau Setan Merah perlu mempertimbangkan untuk memilih Ten Hag sebagai pelatih. Menurut Saha, The Red Devils saat ini membutuhkan pelatih yang sudah teruji. Dia juga mengatakan kalau banyak pelatih top yang gagal ketika menukangi MU. Selain Ten Hag, Mauricio Pochettino juga menjadi kandidat utama pengganti Ralf Rangnick. Arsenal berencana untuk mendatangkan pemain anyar termasuk gelandang Olympique Lyon yakni Lucas Paqueta. Masih di Arsenal, Toure menyebut kalau The Gunner mirip permainan Barcelona eranya Pep Guardiola. Di musim panas nanti Arsenal berencana mendatangkan pemain anyar. Terbaru The Gunners disebut tertarik untuk memboyong gelandang Olympique Lyon yakni Lucas Paqueta. Paqueta dinilai sebagai sosok yang ideal untuk mengisi lini tengah The Gunners. Alasannya karena gelandang asal Brazil ini sukses mencuri perhatian dan tampil apik membela Lyon. Selain itu, peluang The Gunners untuk merekrut Paqueta juga terbuka cukup lebar. Alasannya karena Lyon cuma membandrol Paqueta sekitar 35 juta euro saja. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick menuntut manajemen untuk merekrut Christopher Nkunku di musim panas nanti. Rangnick menganggap Nkunku cocok di lini serang Setan Merah. Pelatih asal Jerman ini juga menilai kalau Nkunku merupakan pemain yang dibutuhkan Setan Merah saat ini. Di musim ini, Nkunku memang tampil tajam bersama RB Leipzig. Dari 25 pertandingan Bundesliga, Nkunku sudah mencetak 14 gol dan 9 assist. Arsenal mengawali musim 2021-2022 dengan serangkaian hasil buruk. The Gunners bahkan terpuruk dan sempat menempati zona degradasi. Akan tetapi klub asuhan Mikel Arteta ini mampu bangkit dan kembali bersaing di papan atas. Hal ini membuat legenda Barcelona Yaya Toure memberikan komentarnya. Toure mengaku terkesan dengan gaya permainan The Gunners. Dia mengatakan kalau gaya permainan Arsenal sudah mirip dengan Barcelona di era Pep Guardiola. Arsenal siap memberikan bonus besar seandainya lolos ke Liga Champions musim depan. Di kabar sepak bola Inggris lainnya ada Harry Kane yang percaya kalau Conte bisa membawa Tottenham finish di posisi 4 besar. Arsenal menjanjikan bonus besar kepada para pemainnya seandainya lolos ke Liga Champions. Kabarnya Arsenal akan memberikan bonus setiap pemain sebesar 500.000 pound sterling atau 9,4 miliar rupiah. Manajemen klub berharap agar bonus tersebut bisa memotivasi para pemain. Arsenal sendiri memang sudah lama absen tampil di Liga Champions. Arsenal yang berada di papan atas berpotensi mengulang momen tersebut sejak musim 2016-2017 yang lalu.
Kiper Manchester City Ederson menjadi sorotan pada laga derby Manchester melawan Manchester United. Saat itu terdapat foto viral yang memperlihatkan Ederson duduk di tengah lapangan. Banyak warganet yang menilai kalau Ederson melakukan hal tersebut karena nggak mendapat serangan berarti dari lawan. Terkait foto tersebut, Ederson pun menyampaikan tanggapannya. Ederson mengaku sudah terbiasa naik ke depan untuk mengantisipasi serangan balik. Akan tetapi banyak orang yang nggak sadar terkait hal tersebut. Striker Tottenham Hotspur Harry Kane nggak segan memuji Antonio Conte. Kane mengatakan kalau Conte merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Oleh sebab itu, Kapten Timnas Inggris ini yakin kalau Conte bisa membawa The Lily White finish di posisi 4 besar. Tottenham sendiri saat ini masih berpeluang untuk finish di posisi tersebut. Apalagi The Lily White masih punya 2 laga tabungan yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Next, Villarreal akan memainkan laga leg kedua Liga Champions tanpa bek sayap andalannya yakni Alberto Moreno. Sedangkan Tammy Abraham selangkah lagi untuk melewati rekor Gabriel Batistuta. Villarreal dipastikan tampil pincang pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Juventus. Alasannya bek sayap mereka Alberto Moreno dipastikan absen pada laga tersebut. Dikutip dari situs resmi klub, Alberto absen karena mengalami cedera pada bagian lutut kanannya. Cedera itu terjadi pada pertandingan La Liga pekan ke-27 menghadapi Osasuna. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Alberto diperkirakan akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Sejak didatangkan AS Roma, Tammy Abraham mampu tampil gacor membela skuad Serigala Ibu Kota. Pada laga terbaru melawan Atalanta, Tammy juga mencetak satu-satunya gol. Berkat penampilan tajamnya, Tammy tinggal selangkah lagi untuk melampaui pencapaian legenda AS Roma Gabriel Batistuta yang mampu mencetak 21 gol pada musim 2000-2001 silam. Sementara Tammy telah mengkoleksi 20 gol dari 36 pertandingan di berbagai kompetisi. Komite Exco PSSI Hasani Abdul Ghani memastikan kalau pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait proses naturalisasi pemain. PSSI memang mempersiapkan sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Oleh sebab itu, PSSI memastikan kalau proses tersebut dapat berjalan lancar. Kabarnya beberapa pihak termasuk Kemenkumham telah mengadakan rapat virtual pada hari Selasa yang lalu. Manchester United mengincar Richarlison untuk mengantisipasi kepergian Cristiano Ronaldo. Sementara Ousmane Dembele digadang bakal memperpanjang kontraknya di Barcelona. Pada laga melawan Manchester City, Cristiano Ronaldo nggak masuk ke dalam starting Manchester United. Kabarnya Ronaldo absen karena mengalami cedera pinggul. Akan tetapi banyak media yang mengatakan kalau Ronaldo absen karena ngambek. Oleh sebab itu, Ronaldo dirumorkan akan cabut dari Old Trafford pada musim depan. Kabarnya Setan Merah mengantisipasi kepergian Ronaldo dengan mendatangkan penyerang Everton yakni Richarlison. Selanjutnya ada Reece James yang baru pulih kini harus kembali menepi karena mengalami cedera otot. Kita pindah ke Italia, ada Adidas yang menggantikan Puma sebagai apparel timnas Italia. Ousmane Dembele dikabarkan bersedia untuk memperpanjang kontraknya di Barcelona. Sebelumnya, winger asal Prancis ini enggan memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Sportsball mengabarkan kalau Dembele sudah membuka pintu terkait perpanjangan kontrak. Tetapi walaupun begitu, Dembele belum membicarakannya kepada sang agen. Kabarnya mantan bomber Borussia Dortmund ini akan membicarakannya dalam waktu dekat. Sementara itu, Dembele masih ingin fokus membela Blaugrana di sisa musim ini. Komisi Disiplin PSSI resmi memberikan sanksi kepada Persipura Jayapura. Sanksi tersebut diberikan setelah Persipura menggagalkan pertandingan melawan Madura United. Saat itu skuad Mutiara Hitam gak hadir ke stadion karena alasan COVID-19. Kabarnya PSSI memberikan 3 sanksi tegas kepada Persipura. Pertama, Persipura dihukum kalah WO dengan skor 3-0. Lalu yang kedua, mereka mendapatkan pengurangan 3 poin dan yang terakhir Persipura mendapat denda sekitar 250 juta rupiah. Kabar buruk datang menghampiri raksasa Premier League Chelsea.
Alasannya sang pelatih Thomas Tuchel mengkonfirmasi kalau Reece James mengalami cedera otot. Tuchel mengatakan kalau cedera tersebut membuat James absen di laga melawan Norwich City besok. Padahal James sendiri baru saja pulih dari cederanya. Pada saat itu James tampil apik pada laga melawan Burnley dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Persik Kediri resmi menunjuk Gading Martin sebagai presiden baru mereka. Kabar ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Kediri Jayati Perkasa Rawindra Ditya. Rawindra berharap kalau Gading bisa membawa perubahan besar di skuad Macan Putih. Rawindra juga berharap kalau Gading akan membawa Persik menjadi klub sukses di masa depan. Gading sendiri bukanlah sosok asing bagi Persik Kediri. Sebelum menjabat sebagai presiden, Gading menempati jabatan sebagai presiden pemasaran skuad Macan Putih. Adidas dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan tim nasional Italia. Skuad Azzurri disebut bisa menggunakan apparel asal Jerman tersebut di tahun 2023 mendatang. Kabarnya Adidas sudah mencapai kesepakatan selama 4 tahun dengan nilai kontrak 35 juta euro. Sebagai informasi sebelumnya, timnas Italia menggunakan apparel Puma. Mereka bahkan sudah bekerja sama dengan Puma selama lebih dari 20 tahun. Polda Jatim akhirnya menahan Bambang Suryo atas kasus pengaturan skor Liga 3 di zona Jatim. Hal ini disampaikan langsung oleh AKBP Ahmad Taufikur Rahman. Ahmad mengatakan kalau pihak kepolisian juga menahan 3 tersangka lainnya. Sayangnya Ahmad enggan merinci lebih jelas ketiga nama tersangka tersebut. Sementara itu Bambang ditahan karena beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sementara itu Ahmad menyebut kalau para tersangka menyuap pemain sebesar 20-70 juta rupiah. Real Madrid berhasil comeback atas PSG dan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Sementara sang bomber Karim Benzema berhasil menjadi top skor ketiga sepanjang masa klub. Real Madrid berhasil comeback pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pada laga tersebut El Real melibas PSG dengan skor 3-1. Real Madrid sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol Kylian Mbappe di bersinar sebab usianya yang masih cukup muda. PSG harus menelan kekalahan pada leg kedua babak 16 besar melawan Real Madrid. Saat itu skuad Les Parisiens takluk atas El Real dengan skor 3-1. Kekalahan ini menambah buruk pencapaian Lionel Messi ketika bertemu Real Madrid. Sebab dari 9 pertandingan terakhir melawan Real Madrid, Messi bahkan kesulitan mencetak gol. Dari 9 pertandingan tersebut, Messi gagal mencatatkan 1 gol dan 1 assist pun. Kylian Mbappe berhasil mencetak gol pada leg kedua babak 16 besar melawan Real Madrid. Tambahan 1 gol tersebut membuat Mbappe mencatatkan rekor apik. Bomber timnas Prancis ini resmi mencetak 157 gol selama karirnya di skuad Les Parisiens. Torehan ini unggul 1 gol dari mantan striker PSG Zlatan Ibrahimovic. Mbappe sendiri memang menjadi salah satu bomber paling mematikan. Di musim ini Mbappe sudah mencetak 25 gol dari 34 laga di berbagai kompetisi. PSG harus tersingkir dari Liga Champions setelah dikalahkan Real Madrid dengan agregat 2-3. Saat itu Real Madrid berhasil comeback lewat hat-trick Karim Benzema. Akan tetapi Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan Direktur Olahraga PSG Leonardo merasa nggak terima. Keduanya bahkan masuk ke ruang ganti wasit dan menyalahkan kinerja sang hakim lapangan. Parahnya Nasser sampai memukul salah satu staf Real Madrid yang sedang merekamnya. Gak cuma memukul, Nasser juga berteriak akan membunuh staf Real Madrid tersebut. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi disebut masuk ke ruang ganti wasit dan marah-marah. Gak cuma itu, Nasser juga memukul dan mengancam staf Real Madrid yang sedang merekamnya. Direktur Olahraga PSG Leonardo meminta staf tersebut untuk menghapus rekamannya. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau rekaman itu sudah diterima oleh UEFA. UEFA akan mempelajari rekaman tersebut besok sebelum mengambil keputusan. Kabarnya Nasser dan Leonardo juga terancam mendapat sanksi tegas. Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Manchester City menjamu lawannya yakni Sporting Lisbon. Bertanding di Etihad, laga ini berakhir dengan skor kacamata.
Di pertandingan ini Manchester City unggul dalam hal statistik. Skuad The Citizens mampu menguasai 69% penguasaan bola dan melepaskan 14 tembakan. Tetapi sayang dari 14 tembakan tersebut cuma 4 yang mengarah ke gawang. Walaupun imbang, Manchester City lolos ke perempat final setelah sebelumnya unggul pada leg pertama dengan skor 5-0. Pada pekan ke-30 Liga 1 tersedia laga big match yang mempertemukan Arema FC dan Persib Bandung. Laga ini sukses dimenangkan Persib dengan skor 1-2. Persib sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol Jayus Haryono di menit ke-54. Akan tetapi skuad Maung Bandung mampu comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak oleh Bryce Bruno Cantanhead di menit ke-72 dan 83. Kemenangan ini membuat Persib memperoleh poin yang sama dengan Bali United di puncak klasemen. Inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-30. Guys, kita bacain komentar ini dari Koi Asyik. Kasihan kakak dukung PSG sudah tersingkir. Iya guys, buat fans PSG banyak-banyak sabar ya. Next, ini dari Wardana Sport. Prediksi saya Real Madrid 1-2 PSG. Kali ini prediksi kamu salah, lain kali tebak yang bener ya. Nah buat kalian yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.